Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam sehat buat kita semua yang hadir di sini. Pada siang hari ini, kita akan memulai acara Lokakarya secara daring dengan pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan juga dengan kedua panel ahli kita yang sudah hadir, yaitu Ibu Hawarti Utami atau Ibu Fafa, dan satu lagi Ibu Agustina Rohyanti atau Ibu Anti yang belum dapat bergabung. Mungkin nanti akan menyusul sebentar lagi. Sebelum kami memulai acara, mari kita panjatkan doa dan syukur menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk para hadirin, dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Oke, baik. Maaf ada kesalahan teknis sebentar. Mari kita mulai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Selanjutnya akan saya jelaskan gambaran singkat mengenai Lokakarya sesi pertama ini. Setelah ini akan ada paparan dari Kabupaten Lampung Utara selama 30 menit kurang lebih ya. Setelah itu dilanjutkan oleh paparan dari panel ahli, Bu Fafa dan Bu Anti. Kemudian akan diadakan sesi diskusi dan tanya jawab dari para peserta undangan rapat. Dan dengan Bu Fafa dan Bu Anti. Oke, baik, langsung saja. Dari Kabupaten Lampung Utara, apakah sudah siap? Siap. Mungkin Pak Marcos. Siap Pak. Tapi untuk pemaparan ini, mungkin kita langsung serahkan kepada ini ya, pada tim kerja, kepada Ibu Nabila. Mohon maaf kabitnya belum bisa gabung. Lagi sedang DR Pak, ada kerjaan di luar. Oh iya, baik Pak. Berarti Ibu Nabila Kurnia Azan ya? Ya, Nabila Kurnia Azan. Oke, boleh langsung dimulai, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Marcos kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu Fafa dan Ibu Anti, panel ahli pada siang hari ini. Saya di sini Nabila Kurnia Azan akan mewakili
tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta tim kerja Indonesiana Lampung Utara untuk menyampaikan konsep atau paparan yang sudah kami diskusikan sementara untuk pelaksanaan tahun ini. Bu Fafa mungkin sudah tahu ya, karena pada saat Lokakarya yang pertama kebetulan kami dengan Bu Fafa juga, lalu kalau Bu Anti sepertinya baru kali ini. Iya. Salam kenal Ibu. Salam kenal. Ya. Tahun ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan platform Indonesiana di Kabupaten Lampung Utara sendiri, Bapak Ibu, sehingga rencana pelaksanaan tahun ini merupakan hasil evaluasi kami dari tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Jika tahun ketiga, tapi 2 tahun sebelumnya itu sangat luar biasa ya, karena selalu masih dalam kondisi pandemi gitu, apalagi tahun 2020 itu sangat ini sekali gitu ya, susah sekali karena memang keadaan juga masih sangat parah di Lampung Utara, itu masih beberapa kali mundur karena zona merah, lalu juga tahun lalu juga cukup luar biasa perjuangannya gitu. Tahun ini kami berharap sudah lebih baik gitu ya, sudah lebih baik dan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Ya, tahun ini waktu beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, semua tim Indonesiana sudah bertemu di Zoom meeting. Dan dijelaskan bahwa tahun ini di acara atau pelaksanaan dari kegiatan ini akan bersama dengan acara Pekan Kebudayaan Daerah, begitu. Jadi kami mencoba untuk merencanakan dan mengemas kegiatan sesuai dengan instruksi dari Indonesiana, dari pihak Indonesiana, seperti itu. Nah, yang sudah kami rancang itu ada 3 kegiatan besar, Ibu, yaitu workshop dan seminar, lalu pagelaran, dan yang ketiga kompetisi dan lomba. Jadi di workshop dan seminar seperti pada tahun sebelumnya. Oh ya, sebelumnya saya akan jelaskan dulu bahwa festival tahun ini masih tetap tentang Cangget Bara atau upacara adat masyarakat Lampung Utara yang berkenaan dengan ajang bertemunya muda-mudi gitu ya, sebagai ruang bertemunya muda-mudi untuk saling berkomunikasi, untuk menjadi wadah untuk saling bertukar pendapat gitu, bahkan sampai kepada ajang untuk mencari jodoh, begitu ya Bu. Itu tradisinya masyarakat Lampung Utara. Bara atau dalam bahasa Lampung disebut bara sendiri, itu berarti bulan purnama. Jadi acara Cangget ini atau yang di dalamnya berisikan tarian ini dilaksanakan pada saat bulan purnama, seperti itu. Spirit itu yang sudah sejak 2 tahun lalu sampai tahun ini kami bawa untuk menjadi sebuah festival dengan tajuk Cangget Bara Festival. Nah, tahun ini berdasarkan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya akan ada 3 kegiatan besar seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu seminar dan workshop, pagelaran, dan juga Pekan Kebudayaan Daerah atau kompetisi dan lomba dalam rangka Pekan Kebudayaan Daerah. Nah, workshop dan seminar itu, kalau seminar tetap seperti tahun lalu, kami mengadakan seminar nasional tentang Cangget Bara, tentang bagaimana Cangget Bara di kehidupan masyarakat milenial, begitu. Dan tahun ini juga rencananya akan kembali melaksanakan hal tersebut. Lalu untuk selanjutnya yaitu workshop untuk meningkatkan untuk dalam rangka peningkatan kapasitas sanggar-sanggar dan komunitas budaya di Kabupaten Lampung Utara, maka kami merencanakan untuk mengadakan workshop manajemen sanggar
atau manajemen komunitas budaya, komunitas seni atau komunitas budaya, dan juga workshop desain pertunjukan. Yang kami harapkan itu bisa didapatkan oleh teman-teman sanggar dan juga komunitas yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Lalu setelah itu pagelaran. Nah, pagelaran ini jika tahun pertama kami merekonstruksi bentuk cangget, Ibu, dari bentuk yang biasa di daerah-daerah di Kabupaten Lampung Utara, kami rekonstruksi dalam bentuk pertunjukan. Lalu di tahun kedua itu kami membuat sebuah drama tari yang juga dipentaskan pada acara Kota Bumi Art Festival, festivalnya Kabupaten Lampung Utara. Lalu tahun ini kami berencana untuk mengembalikan lagi atau mengembalikan cangket tersebut kepada lokus aslinya atau tempat aslinya, yaitu di rencana kami di daerah Sungkai, salah satu daerah di Kabupaten Lampung Utara yang berdasarkan hasil penelitian tim kerja sampai saat ini di daerah Sungkai masih rutin melaksanakan cangget bara atau cangget bulan purnama itu. Nah, jadi kami ingin membuat sebuah pagelaran dengan seperti bentuknya, rancangan kami bentuknya seperti cangget camp. Kami beri nama cangget camp ya, Bu. Jadi kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk para peserta yang ingin mengikuti cangget camp, baik dari Lampung Utara sendiri maupun dari luar Lampung, untuk dapat mengikuti acara tersebut. Maka rangkaian acara di dalam cangget camp itu ada workshop gerak tentunya, karena sasarannya nanti semua peserta akan ikut menari di acara canggetnya. Lalu ada dialog bersama seluruh peserta, ada penampilan malam penampilan kesenian, atau ada penampilan dari sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Lampung Utara ataupun ada di Provinsi Lampung pada hari itu. Lalu ada pemutaran film dokumenter yang juga telah dibuat oleh tim kerja, dan pelaksanaan malam cangget bara. Harapan kami, kenapa tidak lagi kami buat pertunjukan seperti tahun-tahun sebelumnya, gitu, karena kami ingin para peserta untuk benar-benar merasakan seperti apa momen canggetan tersebut, gitu ya. Jadi kami sudah mencoba survei beberapa lokasi yang kira-kira bisa melakukan hal tersebut, gitu. Dan juga harapan kami semua peserta, khususnya Kabupaten Lampung Utara sendiri, bisa merasakan atmosfer canggetan, gitu, karena perlu Ibu Bu Fafa dan Bu Anti ketahui bahwa Lampung Utara itu merupakan daerah transmigran juga, Bu. Jadi Lampung, cangget itu budayanya masyarakat Lampung, tapi di Lampung Utara sendiri masyarakat Lampungnya juga jumlahnya bahkan hampir kalah dengan masyarakat transmigran, gitu ya. Jadi banyak masyarakat Jawa, Minang, lalu Batak dan lain sebagainya, sehingga kalau menunggu acara adat mereka mungkin tidak bisa untuk ikut canggetan, gitu, karena memang bukan orang Lampung. Tapi kalau cangget bara, karena itu cangget suka-suka ya, kalau istilahnya masyarakat tuh cangget suka-suka yang lebih tidak ada aturan adatnya. Dan melalui cangget camp ini juga kami berharap banyak masyarakat atau muda-mudi yang dapat mengikuti acara ini, seperti itu. Lalu di acara yang ketiga, di kegiatan yang ketiga, yaitu kompetisi dan perlombaan. Kompetisi dan perlombaan ini sebenarnya akan kami laksanakan dengan merujuk Juknis PKN. Sementara ini sudah kami susun dengan berdasarkan Juknis PKN tahun lalu, seperti lomba-lomba permainan tradisional, lomba fotografi arsitektur daerah, lomba inovasi makanan-makanan daerah, dan seperti itu dan lain sebagainya, yang ditujukan kepada masyarakat Lampung Utara secara umum, seperti itu. Yang harapannya jika memang seperti tahun-tahun lalu, rencana tahun-tahun lalu bahwa dari PKD akan ke PKN atau Pekan Kebudayaan Nasional. Sementara itu, Bu Fafa dan Bu Anti, yang dapat kami sampaikan untuk rencana dan evaluasi. Rencana kami tahun ini berdasarkan evaluasi dari tahun lalu dan tahun sebelumnya. Itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Markos, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan. Terima kasih.
Pak Marcos nampaknya masih mute, Pak. Oke ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Nabila, kebetulan juga beliau adalah ketua tim kerja kita dari Indonesia 1 ya, atau Cangkat Bala Festival 1 sampai dengan 2. Yang mudah-mudahan 3 ini juga beliau masih tetap berkecimpung di Indonesia, Perpon Indonesia ini dalam hal Cangkat Bala Festival. Seperti pertemuan pertama yang kita sudah sempat kita temu sama sebagian tim kerja dan beberapa orang tim kerja bersama Pak Kabit, bahwa memang sesuai dengan Juknis dalam Perpon Indonesia tahun ini dia itu ada digabungkan dengan PKD ya. Dalam Indonesia sendiri itu kita Cangkat Balanya kesepakatan bersama kami itu sementara ini itu kita kembali ke asalnya dulu ya, ke original cangkatnya itu sendiri seperti apa, karena selama ini ya seperti Indonesia pertama itu dia cuman berupa sekilas aja ya, dicangkat dalam bentuk kemasan gitu. Jadi dari festival ya, saya festivalkan. Terus yang kedua juga kita cangkat makanya bentuk dalam bentuk drama tari. Nah, harapan kita dan juga sesuai dengan kondisi ya, khususnya kondisi di Sungkai, bahwa Cangkat Bala ini tuh ya memang semakin hidup gitu ya, dan memang berkembang gitu, terus berkembang. Bahkan sekarang ini kayaknya roh-rohnya itu di Sungkai Cangkat Bala ini. Berlepas dari itu memang semangat dari muda-mudinya di Sungkai itu ya luar biasa. Mereka terbentuk dalam salah satu forum yang namanya Forum Muda-Mudi Sungkai, dan itu kalau dengar Cangkat itu ya animonya luar biasa Pak. Nah, kita berharap dengan diadakannya Cangkat Bala ini tidak hanya sebatas di bagian kecamatan tertentu, itu harus semua Lampung Utara itu dia harus dibangkitkan lagi. Itu kenapa? Karena kendala juga seperti tadi ya, seperti disampaikan Nabila, di Lampung Utara juga termasuk salah satu kabupaten yang memang banyak penduduk transmigrasi. Tapi di kecamatan tertentu itu ada fokus-fokus itu yang penduduk aslinya dominan gitu masih banyak, dan kalau di tempat-tempat yang dominan penduduknya ya kalau Cangkat Bala itu sudah biasa, tapi kalau yang tempat tertentu itu mereka hanya mendengar gitu. Dan sekali lagi kalau Cangkat Bala itu dia bukan lagi posisi adat Bu ya, bukan dua posisi adat. Jadi kalau Cangkat Bala itu semua muda-mudi atau remaja, putra-putri itu bisa bergabung dengan Cangkat itu, karena asal dia mengikuti tata tertib aturan yang ada di Cangkat itu. Kita tidak bisa membedakan siapa. Cangkat Bala itu Bu ya ajang mencari jodoh sebenarnya. Ajang mencari jodoh untuk muda-mudi Lampung. Tapi seiring dengan berkembangnya teknologi yaitu mulai agak dikesampingkan. Nah, sekarang ini kita gali lagi dengan adanya Indonesia terus berkembang dan akhirnya animonya mulai lagi. Nah, dan dari beberapa tokoh adat dan teman-teman kita yang ada mendengar ini bahwa kita akan mengadakan dalam Cangkat Bala asli, itu luar biasa. Mereka itu animonya sangat mendukung gitu. Sangat mendukung dan siap membantu gitu, dan itu yang kita salut, dan mudah-mudahan masyarakat ini bisa bekerja sama. Ya, untuk PKD-nya juga kita ini tahun ini kita mungkin serangkaian dengan bergabungnya PKD dengan Cangkat Bala Festival dan CAP ini, ya mungkin dalam 1 minggu itu kita rangkaian mulai dari seperti yang dikatakan Bila tadi, mulai dari workshop sampai dengan CAP, ada juga dia PKD, dan baru puncaknya nanti Cangkat Bala. Dan itu aja yang mungkin baru dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Marcos. Oke, baik, terima kasih Bapak Marcos dan Ibu Nabila Ya. atas paparan terkait Festival Cangkat Bala dan juga rancangan-rancangan kegiatan yang mungkin akan dilakukan nanti. Untuk itu langsung saja
paparan dari Ibu Fafa atau Ibu Anti. Silakan, bisa dimulai. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Shalom. Selamat siang. Semoga tidak sambil mengantuk karena kita Jamnya ngantuk. ya yang menjalankan ibadah puasa juga masih fresh gitu. Sekali lagi selamat siang dan saya senang sekali bisa berkesempatan kembali untuk hadir di Lampung Utara, mendiskusikan kembali apa-apa yang sebetulnya siang hari ini kita lebih akan mencoba menganalisa begitu lebih dalam dari 2 tahun dari teman-teman di Lampung Utara ini yang sudah dikerjakan. Tentunya banyak capaian, banyak hal yang sudah dicapai, tetapi juga ada catatan-catatan seperti tadi disampaikan oleh Mbak Nabila ya. Bagaimana H-5, H-2 itu hiruk pikuk berdarah-darah gitu, menyiapkan semua sehingga mestinya di tahun ketiga ini yang menjadi catatan, yang menjadi evaluasi itu nanti ke depan sudah tidak akan terulang kembali. Mas bisa dibuka paparannya sambil dibuka nih. Mungkin tidak akan semua saya tanyakan, tapi berpijak dari apa yang disampaikan Mbak Nabila, itu nanti kita bisa kemudian sama-sama kemudian mengerucutkan agenda workshop daring ke depan itu. Kita akan fokus di persoalan apa saja gitu. Ya, langsung Mas. Langsung aja terus lebih pada remind, mendudukkan kembali begitu bahwa Indonesia hadir di daerah termasuk di Lampung Utara itu adalah menjadi bagian dari pengembangan strategi kebudayaan dan terdapat 4 pilar pemajuan kebudayaan, sehingga apa-apa yang menjadi menu, yang menjadi program, yang menjadi headline di acara festival kita itu semua akan bermuara pada persoalan pemajuan kebudayaan. Terus Mas. Nah, ini 7 resolusi agenda kebudayaan ini yang menjadi pijakan kita bersama, kemudian melalui Dirjen Kebudayaan melansir sebuah platform yang disebut Platform Indonesiana, dan kita sudah pahami bersama bahwa ada target, ada goal-goal yang harus kemudian kita upayakan, kita raih gitu di dalam pelaksanaan festival yang ada di Lampung Utara, termasuk adanya visi kebudayaan nasional, yaitu Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. Sehingga upaya itu kemudian teragenda di dalam 7 resolusi, menyediakan ruang bagi keberagaman ekspresi budaya, kemudian melindungi dan mengembangkan nilai dan ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya dan memperkuat kedudukannya Indonesia di dunia internasional, memanfaatkan objek kemajuan kebudayaan, ini jelas Canggut Bara menjadi OPK di Lampung Utara, kemudian memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem, reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan, dan meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Pemerintah dalam arti di sini bukan hanya pusat, artinya keterlibatan daerah menjadi payung sebuah agenda festival ini
sudah selazimnya seperti itu, dan yang bekerja adalah ekosistem teman-teman komunitas dari berbagai lintas genre yang ada di Lampung Utara. Next, Mas. Nah, 5 pilar platform Indonesiana ini kembali kita remind karena ini yang kemudian akan menjadi dasar apa sebetulnya yang akan capaian-capaian apa yang ke depan melalui festival Kota Bumi Art Festival 2022 ke depan ini harus kita upayakan bersama. Keragaman, kemudian partisipatif, ini dari berbagai lintas, OPD terkait, komunitas, sanggar-sanggar, bahkan masyarakat bisa kita libatkan semua. Penguatan lokal pasti melalui Canggrbara yang tahun ini diupayakan begitu akan dimunculkan atau akan dihadirkan Canggrbara yang dalam tanda kutip asli begitu. Kemudian keterlibatan melalui gotong royong sehingga kita semua sepakat bahwa gotong royong bukan hanya pada persoalan anggaran dari pusat maupun daerah, tapi gotong royong ini tercermin betul melalui kegiatan. Kita mulai duduk bersama, berjabat tangan untuk sama-sama bergandengan tangan untuk membuat konsep bersama antar pemerintah daerah dengan teman-teman seniman dan komunitas untuk kemudian mengevaluasi bersama apa yang sudah 2 tahun terjadi dan kemudian mengerucutkan program-program di tahun ini akan disepakati seperti apa dan seterusnya. Dan tentunya ini juga berbagai dari stakeholder terkait, bukan hanya seniman dan pemerintah, tapi upaya kegotong royongan ini harus terlihat dan tercermin dari berbagai banyak bidang. Nah, ketersambungan, kita bisa flashback, apakah festival di tahun 2021 dan tahun 2020 ini semua sudah secara kualitas sudah tercapai begitu. Ketersambungan baik dari daerah ke pusat, kemudian antar seniman, antar organisasi, antar komunitas dan sebagainya. Bahkan melalui festival ini kita bisa mewartakan bukan hanya kegiatan budaya, tetapi apa saja yang ada di kekayaan apa saja yang ada di Lampung Utara. Next, Mas. Nah, ini tadi yang kita sudah sebut, semua ekosistem kebudayaan ini terlibat dan kita bisa mengevaluasi apakah sudah menjangkau semua atau baru 1-2 sanggar yang kita libatkan begitu. Dilibatkan itu bukan hanya untuk on stage-nya, bukan hanya keterlibatan untuk pemanggungannya, tetapi kita bisa melibatkan untuk kinerjanya, kita bisa melibatkan untuk pre-event, kita bisa melibatkan untuk fokus group discussion, kita bisa melibatkan banyak hal, bukan hanya pada penyelenggaraan 1-3 sampai 5 hari pelaksanaan festivalnya. Next. Nah, ini nanti kita bisa bersama-sama karena Lampung Utara nampaknya menyepakati 3 agenda besar tahun ini untuk disinergikan dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah, kemudian platform Indonesiana, festival Canggrbara sendiri, dan kemudian menjadikan satu dan komitmen di Kota Bumi Festival, Art Festival di 2022. Ini juga bukan satu upaya yang gampang, bukan satu upaya yang mudah, karena tentu saja ini pekerjaannya bahkan semakin luas dari 2 tahun sebelumnya. Next, Mas. Nah, ini gambaran bentuk-bentuk kegiatan yang tadi disampaikan juga. Ini kebetulan foto-foto ini saya ambil dari kegiatan di berbagai daerah yang ada dan pernah mengikuti dan menjadi bagian dari platform Indonesiana.
Mohon maaf sebelumnya, saya berada di kota Solo dan saat ini kondisi hujan sangat deras, cuaca sangat gelap. Jadi saya berdoa semoga tidak ada sinyal yang kemudian tiba-tiba terputus. Saya ngomongnya keras karena suara hujan di luar sangat keras sekali. Ya, ada tentunya pagelaran tadi disebutkan, kemudian mungkin workshop, sarasean, seminar, pameran, bahkan tadi juga disinggung akan ada kompetisi ya. Next Mas. Terus saja. Nah, ini yang perlu kita sama-sama mengevaluasi apa saja yang sudah 2 tahun kita kerjakan, dan misalnya kita harus sudah membuat lini masa kapan Festival Kota Bumi Art Festival ini akan diselenggarakan. Nah, kita tarik mundur, jangan kemudian terulang kembali. Oke, karena situasi 2 tahun kemarin itu membuat kita memang harus gegap gempita ya, mengupayakan, dan dalam kondisi yang pandemi yang mendera dan Lampung Utara masih bisa menyelenggarakan sebuah festival itu sudah sangat luar biasa. Kita tidak bisa melihat 2 tahun ini di Provinsi Jawa Tengah, seluruh kota tidak ada agenda budaya misalnya. Ini angkat jempol sekali untuk Lampung Utara. Tapi kemudian di situasi pandemi ini, kemudian kita banyak melihat tentunya kekurangan-kekurangan. Nah, mulai sekarang kita sudah bisa duduk bersama, semoga situasi sudah kondusif dan tidak akan terjadi dan terulang kembali, sehingga apa yang kita rencanakan bersama ke depan Kota Bumi Art Festival ini bisa berjalan lancar. Kita tarik mundur, taruhlah idealnya workshop tadi yang direncanakan tentang bagaimana kalau boleh saya sebut adalah pengembangan organisasi budaya itu ditekankan di Lampung Utara untuk bagaimana mengupayakan sanggar-sanggar bisa hidup, membuat program jangka panjang, membuat program jangka pendek, kemudian berrelasi, membuka jaringan untuk bisa mengerti bukan hanya sinergi dan network di bidang budaya, tetapi kita juga sudah harus melek bagaimana kita harus tahu apa-apa saja di luar sana yang bisa menjadi sumber daya sebuah kesenian. Nah, kemudian juga workshop terkait garap pertunjukan. Tentunya nanti melalui platform Indonesiana, Pokja Indonesiana akan berpikir siapa yang akan kemudian tepat untuk didatangkan di Lampung Utara, tentunya jauh sebelum pelaksanaan festival, sehingga bisa saja 2 bulan sebelumnya, sehingga 2 bulan full ini prepare teknis itu matang betul begitu. Next Mas. Nah, ini kita sama-sama yang sudah kita hadirkan bersama selama 2 tahun ke depan melalui Pak Marcos, Mbak Nabila, Mbak Ayu, teman-teman semua yang 2 tahun ini mengiring betul, kemudian kita bisa sama-sama sambil ngabuburit mungkin ya besok, sama-sama kemudian mengevaluasi bersama apakah selama 2 tahun ini pengelolaan pengetahuan sudah berjalan dengan baik. Apakah juga ada capaian-capaian terkait dengan membuat buku, pengetahuan tentang Canggedara, bagaimana sejarah, persebarannya, kemudian fungsinya kini, keunikannya apa, hingga bisa juga terkait dengan informasi-informasi yang didapat dari para maestro di Lampung Utara terkait dengan Canggedara, budayawan, dan sehingga di dalam penyelenggaraan festival kita akan meninggalkan sebuah legacy pengetahuan yang itu tidak akan lekang. Nah, nanti generasi berikutnya
penyelenggara festival berikutnya sudah bisa merunut dari literasi yang kita upayakan. Gitu. Pengelolaan pengetahuan bukan hanya melulu kita membuat buku pengetahuan tentang festival yang kita kerjakan, tetapi banyak hal, potensi seni budaya yang begitu luas di Lampung Utara juga bisa kita unggah, kita kelola, kita membuat database dari yang ada begitu. Nah, apakah pelaksanaan 2 tahun kemarin kuratorialnya berjalan atau masih mengedepankan, misalnya ini sering sekali terjadi di Kota Solo. Kita sering mengedepankan kedekatan ya. Oh ya udah sanggarnya si A aja karena udah biasa juga dipakai untuk Pemkot Solo gitu. Sehingga kesempatan untuk sanggar-sanggar yang lain ini menjadi sangat tertutup gitu. Kemudian kuratorial yang lebih maksimal untuk dikerjakan bukan hanya pada satu penyelenggaraan kegiatan, tapi semua hal gitu. Semua hal mencoba kemudian kita budayakan untuk kita diskusikan bersama. Kita memberikan argumentasi kenapa karya ini masuk, kenapa karya yang lain enggak, kenapa sanggar ini bisa terlibat, kenapa yang lain enggak, dan sebagainya. Nah, ini pengembangan budaya. Tadi disampaikan Lampung Utara penting untuk mendapatkan workshop terkait dengan pengembangan budaya atau pengembangan organisasi budaya, sehingga sanggar-sanggar bisa lebih hidup, sanggar-sanggar bisa lebih berdaya untuk mengupayakan keberlangsungannya, termasuk sebetulnya sustainable dari adanya festival ini juga harus dipikirkan gitu. Apakah sampai 2025 festival Bumi Kota Bumi Art Festival ini akan terus berlangsung, sehingga kita bisa membuat sebuah kerangka kerja yang capaiannya adalah tahunan dan target-target besar yang harus diupayakan di dalam sebuah festival. Kemudian pada bidang komunikasi dan publikasi, ini yang diiring betul oleh Mas Eki yang berkesempatan sampai di sana ya tahun kemarin. Nah, ini apakah sudah menjadi agenda dan target-target sudah terpenuhi? Bagaimana pekerjaan publikasi dan mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan festival ini bisa tercapai. Nah, kemudian manajemen produksi dari persiapan festival hingga membuat struktur kerja yang terarah, kemudian lini masa yang betul-betul ditepati, dan sehingga pada pelaksanaan tidak akan terjadi hal-hal yang sifatnya menjadi fatal. Nah, kemudian terkait dengan kerja besar festival, kita juga sudah harus mulai berpikir dampak dari festival ini setiap tahun apa bagi warga, bagi kota, dan sebagainya, tentang kewirausahaan dan perluasan jejaring. Mungkin workshop yang kedua kita akan fokus pada persoalan kewirausahaan dan perluasan jejaring, sehingga dengan adanya sebuah festival di kota Lampung Utara, kita punya dampak-dampak atau multiplier effect yang bisa dinikmati oleh warga dan seluruh kota yang ada di Lampung Utara. Next, Mas. Nah, ini misalnya kita sangat sepakat ya, bahkan beberapa kali Pak Jokowi menyampaikan bahwa festival adalah sebuah investasi kota, dan di dalam pengantar sosialisasi platform Indonesiana kita sudah berkali-kali bahwa penyelenggaraan festival itu bukan kita membuang biaya gitu. Penyelenggaraan festival cost
yang harus dianggarkan melalui APBD, kemudian melalui APBN ini adalah sebuah investasi sebuah kota. Kalau sebuah kota menyelenggarakan festival dengan sukses, itu bisa langsung diindikasikan bahwa kota itu nyaman, kota itu layak untuk dikunjungi dan diapresiasi, dan kota itu layak sebagai kota untuk berinvestasi dari berbagai banyak bidang. Sehingga multiplier efek dari penyelenggaraan festival ini terasa sekali, sehingga banyak wisatawan datang, hotel akupansinya naik, kemudian pemakaian Grab, taksi dan sebagainya di satu kota itu tinggi, kuliner, jajanan khas kota, handicraft, kerajinan-kerajinan, juga pasar-pasar tradisional, bahkan yang menjual keunikan-keunikan itu merasakan betul menjadi bagian dari dampak yang terjadi dikarenakan penyelenggaraan sebuah festival. Sehingga usaha mikro, menengah, UMKM, pelaku bisnis ikut juga merasakan dari dampak adanya penyelenggaraan festival. Next, Mas. Nah, ini mungkin nanti Mbak Anti juga akan menegaskan kembali, sebetulnya ini sudah 2 tahun, sehingga tahun ketiga ini harus lebih jelas. Ini festival Kota Baru Art Festival ini goalnya apa gitu. Kemudian kita sudah harus berpikir strategi marketing yang harus dijalankan untuk mengiring dari penyelenggaraan festival ini seperti apa. Banyak hal yang menurut saya capaian-capaiannya sudah harus lebih dari sekedar penyelenggaraan dan pementasan keseniannya gitu. Next. Nah, misalnya saya akan sedikit cerita apa yang ada di Kabupaten Sindoro dan Kabupaten Temanggung. Nama festivalnya adalah Festival Sindoro Sumbing. Misalnya ini contoh dampak dari penyelenggaraan festival ya, yang sebelumnya tidak dipikirkan, artinya hingga dampak ini bisa sampai sebegitu. Ada acara dialog kopi yang diadakan di Pasar Papringan. Teman-teman Lampung Utara bisa googling Instagramnya. Ini menarik sekali, pasar yang diinisiasi oleh warga desa, pemuda Karang Taruna dan seluruh warga desa yang kebetulan tempat dan letaknya itu di bawah pohon bambu. Kalau di Jawa namanya papringan, papring ya, pohon bambu itu. Tempatnya sangat artistik dan pasar papringan ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun, dan dialog kopi itu sengaja dihadirkan di pasar papringan di saat Festival Sindoro Sumbing berjalan, dan berhasil mendatangkan petani kopi, pebisnis kopi, roasting kopi, pedagang, dan pemilik kafe-kafe kopi yang ada di Temanggung, dan kemudian bisa meyakinkan dari Kemendes, Kemenpar, dan termasuk Kemendikbud untuk bisa membiayai bukan hanya pada penyelenggaraan festival, tetapi kemudian juga meyakinkan pihak-pihak ketiga untuk memberikan modal. Ini juga terjadi di Kabupaten Ngada di Bajawa, di Festival Inerie. Bupati turun langsung untuk mengajak para kepala bank, baik bank swasta maupun negeri, untuk hadir benar-benar di tengah kebun kopi, karena saya hadir di sana, untuk memberikan komitmen bahwa bank dengan mudah akan memberikan pinjaman kepada para petani kopi. Ini dampak dari sebuah festival yang sekarang tentunya kopi di Bajawa yang sangat terkenal itu sudah lebih terkenal mungkin daripada festival Inerie-nya gitu.
Nah, ini yang harus mulai dipikir oleh teman-teman Lampung Utara. Melalui Canggetbara, ini kita akan berdampak apa? Next. Nah, membangun jaringan kita singgung sebentar aja. Tentunya kalau Dinas Kebudayaan punya gawe, punya kerja, itu sudah ketok palu. 7 UPD yang lain di Kota Solo, saya contohkan di Kota Solo, itu harus terjun. Dinas Kesehatan siap ambulannya, Dinas Perhubungan pengamanan karena menutup jalan Slamet Riyadi misalnya dari sepanjang 5 km karena ada karnaval atau arak-arakan, kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mengambil basar dan sebagainya. Nah, ini sudah secara otomatis. Misalnya titik-titik publikasi atau baliho yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan ini diberikan seluruhnya kepada Dinas Kebudayaan untuk bisa dimanfaatkan pada saat festival berlangsung. 1 bulan sepenuhnya seluruh vertikal banner ada 60 titik di sepanjang Slamet Riyadi itu sudah banner tentang festival yang akan kita gelar 2 bulan mendatang. Baliho ada mungkin lebih dari 7 titik baliho besar yang semua masuk ke arah Kota Solo, baik dari timur, selatan, dari Jogja, dari Surabaya dan sebagainya, itu diserahkan penuh dan kita free untuk kebutuhan, untuk kepentingan kegiatan budaya kita free. Itu bentuk-bentuk gotong royong yang memang harus terjadi gitu. Itu bentuk sinergi antar UPD dan meningkatkan kinerja untuk pemerintah Kota Lampung. Biasanya memang kalau Solo ya harus bersurat AD1. Jadi bupati, pemimpin daerah ini menentukan sekali terhadap sukses atau enggaknya program-program budaya ini. Biasanya memang kita sangat bergantung sekali siapa pemegang policy maker di kota. Nah, kemudian kita bisa mengembangkan berbagai jaringan festival yang ada di Provinsi Lampung misalnya, jaringan seniman, bahkan dari seluruh Nusantara, dari seluruh Indonesia, ini kita bisa sebarkan bahwa nanti di bulan ini, di bulan apa, di tanggal sekian-sekian, ini sudah mulai kita follow up di media, sosial media, Lampung Utara akan menggelar kembali Kota Bumi Art Festival. Kemudian jaringan media, jaringan ini menjadi penting, karena ini menjadi indikasi ya suksesnya sebuah gelaran festival atau seni pertunjukan itu. Kalau banyak media menulis berarti ini penting, ada hal yang harus diwartakan, ada hal yang harus diwacanakan kepada masyarakat luas. Jaringan sponsor sumber daya ini juga menjadi penting. Kalau 2 tahun kemarin Lampung Utara belum berhasil mengetuk pihak-pihak swasta, perusahaan dan sebagainya, ini kembali kita berupaya bagaimana kegiatan budaya itu layak dan hukumnya wajib untuk disupport. Next. Ya, mungkin begitu hal-hal yang memang lebih pada apa-apa yang sudah kita kerjakan dan apa-apa yang belum kita maksimal kerjakan ke depan menjadi agenda dari perbincangan siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fafa. Selanjutnya ada sedikit paparan juga dari Ibu Anti. Sebelumnya nanti akan disetel video ya Bu? Ya, mungkin video saya ingin menayangkan satu video ya. Sebelumnya salam kenal buat teman-teman di Lampung Utara.
Memang saya baru kali ini ya hadir mendampingi kawan-kawan di Lampung Utara. Sebelum saya masuk ke paparan, saya ingin menayangkan satu video pendek. Ini bicara tentang sebuah festival di Belu, namanya Festival Fohorai. Festival Fohorai itu mengangkat satuan budayanya tentang likurai, tari likurai, OPK, objek pemajuan kebudayaan yang diangkat itu adalah likurai. Bagaimana likurai itu menjadi sebuah falsafah kehidupan untuk seluruh masyarakat dan kebudayaan yang ada di daerah Belu. Yang ingin saya tegaskan di sini, setelah festival Fohorai ini terjadi, itu Pak Bupati membuat satu kebijakan baru bahwa setiap satu sekolah itu harus punya satu sanggar likurai. Jadi tadi yang sudah disampaikan Mbak Fafa bahwa apa sih yang harus selain bentuk-bentuk selebrasi, bahwa festival itu juga harus mempunyai dampak. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Silakan Mas, pendek saja kok Vi. Ya, baik, terima kasih Mas. Langsung saja masuk kepada paparan saya. Saya ingin memaparkan ini dengan sesingkat-singkatnya karena harapannya kita akan lebih banyak berdiskusi untuk program dari Kota Bumi Art Festival. Ya, ini next Mas, next. Berikutnya, ini tadi sudah disampaikan Mbak Fafa, jadi saya tidak perlu mengulang kembali apa itu Platform Indonesiana, apa itu PKN dan PKD. Nah, ini lebih kepada persoalan penamaan festival daerah yang nantinya akan bersinergi dengan Pekan Kebudayaan Daerah. Itu tergantung daripada kesepakatan tim kerjanya. Jadi ada nama festival, kemudian subjudulnya, seperti contoh yang di bawah, misalnya Festival Sipamandar, Pekan Kebudayaan Daerah Majene tahun 2022, tematiknya apa gitu ya. Nah, kemudian nanti template penempatan logo itu akan berkoordinasi lebih jauh dengan Pokja Indonesiana. Selanjutnya Mas, nah ini kira-kira seperti ini, Kota Bumi Art Festival, Pekan Kebudayaan Daerah Lampung Utara tahun 2022, itu saya ambil logo itu dari internet ya, saya ambil dari Mbah Google, dan di bawahnya itu adalah tematik yang saya baca juga dari proposal tentang Sakai Sambayan atau bergotong royong, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah ini kelas di tahun awal-awal ada Lokakarya Indonesiana itu tentang tata kelola manajemen sebuah festival, bagaimana tim kerja itu membuat satu desain produksi, kita ambil garis-garisnya itu ada gagasan, tujuan besarnya apa, kemudian ada tim kerja, kemudian ada materi kreatif, ada judulnya, logo, tema, dan program, kemudian ada pewartaan, lini masanya seperti apa, dan kemudian ada anggaran, ya. Terus nah, ini juga langkah-langkah dalam mendesain festival ya. Jadi gagasan festival itu apa? Rancangan yang tersusun itu ada dalam pikiran, itu merupakan fondasi dan itu dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi gagasan festival itu mengikat. Kemudian ada tim kerja, kemudian ada tujuan utamanya. Nah, tujuan utama ini bagian paling penting karena akan mengikat konsistensi festival kita, ya. Tujuan akan mengikat konsistensi festival kita dan akan melekat terus-menerus, gitu ya. Misalnya contohnya nih, ada festival Sipamandar Majene, itu dia tujuan kegiatan dari festival ini bagaimana mengembalikan konsep Asitaliang, Perjanjian 14 Kerajaan. Ada JPJR Belitung Timur, bagaimana Belitung Timur meneguhkan geografisnya sebagai poros rempah dunia. Ada Festival Gemala Tanjung Pinang, Japin dan Gurindang mengarah semakin terpandang. Mungkin kalau untuk Lampung Utara di tahun 2020 dan tahun 2021 bicara tentang Cangket Bara Festival gitu ya. Nah, itu tujuan utamanya mungkin perumusannya bisa diterakan gitu, dinarasikan ya. Terus Mas, nah setelah itu ada tema festival. Jadi tema festival itu merupakan identitas produknya, dia bukan hanya slogan ya. Nah, tema itu dapat berubah sesuai skema penyelenggaraan berkelanjutan. Jadi contohnya nih misalnya Festival Sipamandar nih, dia tujuannya tuh Sumpah Asitaliang tadi. Nah, tahun 2021 tuh dia menemakan apa gitu, mengembalikan Mawa Sipamandar atau Sipamandar Malakbik. 2022 dia akan berbicara tentang Pasang Tomatua ya. Kemudian di bawahnya ada tujuan jelajah JPJR Belitung Timur.
2020 tuh Inspiring Spicy Road, 2021 keragaman dalam inspirasi rempah, 2022 akan berbicara tentang eksotika rempah. Jadi tema festival ini harus sustain gitu, harus saling berkesinambungan dari tahun ke tahun, tergantung dari gagasan dan tujuan utamanya apa. Ya, terus Mas. Nah, ini kalau saya mencoba memetakan tentang rencana-rencana strategis di Canggetbara Festival gitu ya, saya mempelajari di tahun 2020 itu kan terjadi penggalian OPK, terjadi penggalian ekosistem budayanya, makanya ketemulah dalam diskusi itu tentang Canggetbara. Kemudian ada pemberian pengetahuan tata kelola kegiatan kebudayaan, ada pemberian pemahaman tentang platform, pelibatan komunitas terjadi itu di tahun 2020. Kemudian ada kerjasama yang mesra antara dinas dan komunitas. Kemudian tercapailah sosialisasi Canggetangeh, ya itu tahun 2020. Nah di tahun 2021 itu adalah tahun berkelanjutan. Ya, di mana ada peningkatan kapasitas pengetahuan SDM, kemudian ada lokakarya tematiknya, kemudian ada fasilitasi program peningkatan kapasitasnya. Nah, kemudian pengelola festival yang mandiri di tahun 2021 saya lihat gitu kawan-kawan di sana sudah semakin mahir gitu ya mengelola sebuah festival. Kemudian terjadi sinergi stakeholder daerah, komunitas dan pusat yang itu menjadi mesra, ya, menjadi lebih mesra karena salah satu indikator platform Indonesiana itu adalah terjadinya sinergi atau gotong royong. Nah, kemudian sejauh mana pemahaman Canggetangeh yang tahun 2020 digadang-gadang sebagai sebuah hal yang memang harus tercapai gitu. Sejauh mana di 2021 itu pemahaman Canggetangeh di dalam masyarakat? Itu harus ada pemetaannya. Nah, kemudian ada optimalisasi platform digital, ya, karena waktu itu kita terkena pandemi. Nah, tahun 2022 ini, Canggetbara Festival itu akan akan dielaborasi atau dijadikan satu menjadi KAF, Kota Bumi Art Festival. Di tahun 2022 ini, itu kalau kita lihat yang kotak biru itu harus mulai dipikirkan strategi tata kelola kelanjutannya agar orang luar itu tertarik untuk berkunjung ke KAF 2022. Karena kita akan bicara orang luar bagaimana melihat positioning kita, gitu ya. Itu yang lingkaran abu-abu itu saya jadikan catatan karena keterhubungan KAF dengan Canggetbara Festival itu seperti apa? Apakah Canggetbara Festival itu bagian dari KAF? Kemudian mengapa Canggetbara Festival itu menjadi KAF tahun 2022? Apakah KAF ini model baru atau branding lama yang akan dibarukan? Nah, yang kelima itu harus dinarasikan, dipublikasikan, diwartakan ke publik. Gitu. Terus, Mas, next. Nah, ini belum. Nah, ini kalau saya bikin bagannya kira-kira gini ya. Tujuan utamanya tuh Sakai Sambayan. Kalau saya lihat dari proposal. Di tahun 2021-2020 itu ada CBF dan KAF. Tahun 2022 itu ada KAF. Nanti tahun 2023 apa yang akan muncul? 2024 apa? Terus 2025 apa gitu. Kalau kita lihat di anak panah yang biru ini, skala festival itu harus berkembang. Dia tidak hanya stuck di lokal, tapi bagaimana kemudian ini bisa dinarasikan keluar, kemudian skala nasional ini ingin datang, ingin mengetahui gitu. Mereka curious gitu ya, pengen tahu apa sih Canggetbara gitu, apa sih KAF gitu. Bahkan kemudian sampai bisa skalanya menjadi internasional. Garis merahnya itu saya tanya, mengapa di 2022 Kota Bumi Art Festival itu dijadikan satu ikon Kabupaten Lampung Utara sebagai kota budaya yang harus diangkat kembali menjadi kota inspirasi pada tingkat nasional, yang itu tertera di dalam festival. Jadi ikonnya itu menjadi KAF ataukah tetap
Cangget Bara Festival gitu ya. Jadi yang menjadi bagian yang mana, yang menjadi ikon yang mana, yang jadi ibu yang mana gitu. Itu saya pikir harus mulai dikerucutkan, dipertegas kembali. Kemudian Mas, nah ini juga semacam bagannya. Jadi kalau gagasannya itu kan Kabupaten Lampung Utara sebagai kota budaya yang harus diangkat menjadi kota inspirasi pada tingkat nasional. Kemudian di sini ada tujuannya tuh, ada Sakai Sambayan, dia gotong royong. Nah, teman-teman sudah melakukan festival itu, ada judul festival, ada tim kerja, ada pewartaan, ada program workshop, seminar, pentas dan lain-lain. Kemudian biayanya seperti apa, judul temanya seperti apa. Nah, ini kemudian akan menjadi ikon dari Lampung Utara. Yang mana gitu yang akan disampaikan ke publik? Yang KAFKA atau yang CBFK atau CBF ini bagian daripada program KAF gitu, ataukah CBF ini adalah festival di dalam festival, itu yang harus dinarasikan dan disampaikan kepada publik. Nah, kemudian Mas, nah ini teman-teman, seperti yang kita ketahui saat ini Platform Indonesia berada di bawah Direktorat PTLK, Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, yang fokus utamanya kepada aset-aset sumber daya manusia. Ya, yang paling bawah itu, di garis biru paling bawah itu ada peningkatan pengetahuan. Peningkatan pengetahuan itu bisa berupa lokakarya, bisa berupa workshop-workshop, bisa berupa seminar dan yang lain-lainnya, bisa berupa FGD dan yang lain-lainnya. Yang kesemuanya itu nanti akan menjadi bank, tempat penyimpanan sumber daya manusia. Dan bank inilah yang nantinya akan menjadi aset daerah untuk sumber daya manusia di bidang tata kelola kebudayaan. Ya, ini bidang kerja Indonesia tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fafa. Terus Mas, ini adalah semacam contoh-contoh ataupun materi-materi apa yang nantinya itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing daerah. Untuk manajemen produksi itu ada bagian manajerial dan ada bagian kreatif. Jadi ini saja teman-teman, mungkin kita lebih banyak ngobrol ya Mbak Fafa gitu. Jadi kita ingin tahu teman-teman ini bagaimana persiapannya sudah sejauh mana dalam merancang program yang rencananya bulan apa ya akan dilaksanakan untuk CBF dan KAF ini? Bulan September. Oke, bulan September. Ya, gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk izin sebentar Pak. Ya. Memang rencana awal CBS ini kita ajukan September ya. CBF ya Pak? CBF. Ya, kita ajukan CBF, Cangkul Bara Festival, kita akan ajukan September. Tetapi kita dapat info baru bahwa itu bisa dimajukan. Bisa dimajukan, kemungkinan kami akan memundurkan ke bulan Agustus. CBF-nya, ya, rangkaian CBF, Kota Bara Festival, kemungkinan akan kita undur bulan Agustus, Bu. Oke, Bu, itu saja, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Kita sudah masuk ke sesi terakhir, yaitu diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari peserta yang berasal dari komunitas ataupun undangan dari dinas yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan terkait paparan dari Ibu Fafa dan Ibu Anti, dipersilahkan. Oke, mungkin saya dulu ya, Mas. Lebih ke Bu Anti mungkin ya. Ini bentuknya menjawab pertanyaan atau malah saya bertanya balik gitu ya, Bu. Iya. Sebenarnya dari awal pengajuan Lampung Utara menjadi bagian dari Platform Indonesia, nah itu kan syaratnya adalah daerah sudah memiliki festival. Nah, itulah Kota Bumi Art Festival, Ibu. Nah, setelah masuk ke lokakarya dan lain sebagainya di tahun pertama, lalu dipilih juga OPK-nya yaitu Cangget Bara,
menjadi OPK dalam festival kali ini, maka nama festivalnya itu menjadi Canggat Bara Festival begitu. Selama ini kami memang akhirnya selalu melaksanakan kedua festival itu bersamaan. Bukan, di tahun pertama itu Canggat Bara Festival terlebih dahulu, baru Kota Bumi Art Festival, tapi semuanya masih dalam satu rangkaian kegiatan. Yang kedua, di tahun kedua itu kami laksanakan bersamaan. Dan tahun ini, untuk tahun ini sebenarnya dari awal pertama itu saya juga sudah ini ya, bingung untuk benar sekali seperti yang ada di paparan Bu Andi tadi, bahwa akhirnya mana yang akan diberikan ke publik gitu. Publik akhirnya bingung apa yang sebenarnya ada di Lampung Utara ini sendiri gitu. Nah, tahun-tahun lalu mungkin ya karena pertama kali, terutama tahun 2020 ya Bu, pertama kali Lampung Utara terlibat di platform Indonesiana, maka festivalnya menjadi Canggat Bara Festival, dan kami tetap mempertahankan Kota Bumi Art Festival sebagai festival pertama kami gitu. Nah, makanya berdua tuh namanya gitu. Dan saya juga bingung gitu. Saya dan tim juga bingung, ini gimana ya, publik jadi taunya apa begitu. Iya. Ini memungkinkan sekali untuk memberi kebingungan kepada masyarakat gitu ya. Dan akhirnya saya rasa ini juga yang menjadi penghambat publikasi gitu ya, publikasi dalam artian masyarakat secara luas untuk tahu festival apa yang ada di Kota Bumi. Nah, oleh karena itu tahun ini gitu, karena terlibat masuknya juga Pekan Kebudayaan Daerah ke dalam rangkaian kegiatan, makanya kami akhirnya dinas sebenarnya sudahlah gitu, sepertinya kita kembalikan saja kepada festival kita gitu, Kota Bumi Art Festival, karena memang Kota Bumi itu nama ini Bu, nama ibu kota kabupaten yang juga memiliki arti tentang kalau aslinya itu Kuto Bumi, pagar bumi begitu Bu. Jadi tapi semakin kesini sebutannya menjadi Kota Bumi, dan itu menjadi ibu kota kabupaten daerah. Jadi kami rasa itu nama itu bisa mewakili kebudayaan dan seni yang ada di Kabupaten Lampung Utara, seperti itu Bu. Nah, terkait masalah CBF dan CAF itu ya memang masih membingungkan gitu. Tapi tahun ini sepertinya kami bungkus dalam Kota Bumi Art Festival itu, seperti itu Bu. Ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Sebenarnya itu juga ketika saya searching, orang kan sekarang ya, zaman sekarang kan ingin tahu wilayah ataupun festival apa, dia tinggal search gitu kan. Nah, itu memang saya juga bingung gitu, mana sih sebenarnya yang mau dijadikan ikon oleh Lampung Utara gitu kan, antara Canggat atau CAF gitu. Apakah Canggat ini merupakan bagian dari programnya atau CAF yang itu memang agak sedikit, bukan sedikit sih, memang menurut saya membingungkan gitu, sampai akhirnya sempat tadi saya lontarkan pertanyaan itu gitu, karena lazimnya atau idealnya sebuah penyelenggaraan festival itu kan harus dia berkelanjutan, dari berkelanjutan dia bisa menjadi berkembang, dari berkembang dia kemudian bisa mandiri dia bisa membangun jejaring internasional kan gitu. Jadi pondasinya itu memang kita harus sepakati bersama-sama, atau teman-teman sepakati bersama, nanti pihak kurator mungkin yang akan lebih ekstra bekerja keras gitu, dan juga pihak tim dari publikasi, karena harus mulai menarasikan gitu ya, kira-kira menarasikan gitu bahwa memang ikon yang ingin diangkat itu adalah ikon Kota Bumi Art Festival tadi gitu. Jadi benar Mbak Nabila kalau itu akhirnya tersampaikan ke publik, dan saya sendiri juga bingung gitu kan, ininya sebenarnya apa sih yang mau disampaikan gitu tuh, pesannya tuh apa oleh Lampung Utara. Ya, itu sih dari saya. Mungkin Mbak Fafa atau ada teman dari sana yang ingin menanggapi. Kalau saya sama ya, prinsipnya jadi mungkin Mbak Nabila beserta teman-teman bisa kemudian berpikir kembali. Tadi Mbak Anti bagus di dalam paparannya ada contoh-contoh dari kota-kota lain yang
yang tentunya misalnya saya sebut Festival Sindoro Sumbing, itu 2 kabupaten bersinergi, bergandeng tangan. Kebetulan Gunung Sindoro ada di Kabupaten Temanggung dan Gunung Sumbing ada di Kabupaten Wonosobo. Itu sudah mindset orang membaca Festival Sindoro Sumbing itu udah langsung, oh ini Wonosobo dan Temanggung. Oh ini kita akan mendapatkan menu tari-tari rakyat yang kawasannya adalah pegunungan, Headlander, lebih pada heroik, tari-tari rakyat yang menghentak dan sebagainya. Ini tema kemudian judul ini akan menjadi penting sekali, yang bisa menyimpulkan gitu apa sebetulnya yang akan disampaikan oleh Lampung Utara. Kalau memang misalnya kota bumi disepakati, ya kita mengeruk-ngeruk data tentang kota bumi, ya tentang apapun hal yang harus disampaikan terkait latar belakang, sejarah, kemudian makna kekinian bisa jadi tetap kita sampaikan dan sebagainya. Apa sih yang terkandung di dalam kota bumi itu? Di dalam kota bumi Art Festival ini kita akan mendapatkan apa saja dan akan menyampaikan apa. Itu sih, Mbak. Oke, baik, terima kasih dari Ibu Fafa dan Bu Anti. Dari teman-teman yang lain, silakan. Mungkin dari teman-teman yang lain, Mbak Nabila mungkin bisa memancing teman-teman Itu ada yang bertanya. Ibu sambil nyetir. Ria. Ibu Ria. Ibu Ria Yuliza. Ibu Ria. Ibu camat Bu itu luar biasa. Oh ya. Silakan Bu. Ibu Ria, maaf masih mute. Mohon di-unmute dulu Ibu Ria. Mic-nya di-on-kan dulu, Bu. Mic-nya masih mati itu. Ya. Hati-hati Bu sambil nyetir. Ibu menepi dulu, jangan lupa. Sambil menunggu Bu Ria, mungkin Bu, terkait yang tadi ya saya masih Suaranya nggak ada. ya mungkin Pak Marcos lagi telepon Bu Ria. Baik Bu, terkait nama tadi, kalau saya tidak salah ingat, kenapa akhirnya jadi Cangget Bara Festival itu kan karena nama dari OPK-nya. Nah, ketika kita akan berganti menjadi Kota Bumi Art Festival, apakah ada kendala terkait itu atau bagaimana kira-kira Bu? Enggak ada ya, Mbak? Ada ya? Okay. Biasanya justru daerah terkait dengan APBD, nama gitu tuh biasanya harus sesuai dengan ajuan. Nah, itu bisa Mbak Nabila cek melalui dinas apakah anggaran itu akan harus sesuai judul gitu. Biasanya kalau di Kota Solo ribetnya seperti itu karena udah dinamain hari jadi Kota Solo terus dinamakan Adegeng Kota Solo gitu misalnya. Itu akan jadi masalah di ajuannya gitu. Nah, saya pikir kalau ini lebih untuk hal-hal yang tadi ya mengedepankan ini goalnya apa, ini mewacanakan apa, ini targetnya seperti apa, tidak ada masalah. Kemudian Cangget Bara ini menjadi bagian di dalam Kota Bumi Art Festival. Ya, baik kalau begitu Bu, aman. Ya, apakah sudah bisa? Mbak Fafa, ini ada Mas Egi yang mendampingi. Oh iya. Halo, Mas Egi. Halo, Mas Egi. Ya. Mas Egi ini
mendampingi ya? Apa sempat ke Lampung ya? Langsung ke tempat. Ya, silakan Mas Egi, apakah ada semacam tanggapan? Oh, baik, kalau boleh ikut nimbrung. Boleh. Oke, kalau bicara soal nama tadi, ini kayak mencuat dan menjadi diskusi yang menarik tadi di Ini karena bagian dari komunikasi ya. Iya. Oke, nama sendiri, memang nama sebuah festival sendiri memang masalah yang sangat penting dan krusial, dan kenyataannya kita sekarang sudah teman-teman di Lampung sudah menghadapi kan ya, wah ternyata memang nggak boleh sembarangan gitu. Nah, dalam perspektif komunikasi kan memang nama itu nantinya akan menjadi brand, dan ketika kita membangun sebuah brand itu sebetulnya seperti yang tadi diulang-ulang oleh Mbak Fafa maupun Mbak Anti, itu harus merupakan sebuah investasi jangka panjang. Sebetulnya kita harus memikirkan keberlanjutan dari nama festival ini gitu. Jadi itu pertimbangan utama, dan kalau kita belajar barangkali nanti kalau kita sempat ada workshop soal komunikasi, tapi waktu itu hanya satu sesi, jadi memang belum sampai ke sana salah satunya. Tapi sempat kita singgung juga bahwa dalam pengembangan brand itu memang juga ada milestone yang harus kita berikan. Besok itu kira-kira kita mau mengejar apa begitu. Kalau melihat dua pilihan tadi, sebetulnya kalau ini masih diskusi yang perlu yang bisa diperdebatkan tentu saja, jadi bahan diskusi kita. Sebuah brand itu dengan pertimbangan bahwa dia mempunyai milestone yang panjang, sepertinya saya lihat nama Cangget Bara itu agak sedikit lebih spesifik dibanding dengan nama Kota Bumi Festival. Kota Bumi Festival itu mempunyai kesempatan dan peluang untuk kita bisa extend sejauh mungkin, dan kita bisa isikan katakanlah tema atau OPK apa yang mau kita kembangkan. Mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu kita memang masih berbicara soal Cangget Bara barangkali. Tapi ketika Cangget Bara itu sudah cukup matang, katakanlah begitu, barangkali saatnya festival ini mulai menggarap bidang yang lain. Mungkin contoh yang bisa kami sampaikan misalnya adalah festival di ada banyak soalnya. Oke, festival di Banten aja, di Lebak Banten misalnya, yang nama festivalnya adalah Festival Multatuli. Nah, asalnya memang festival ini berangkat dari sejarah Multatuli, yang sekaligus berangkat dari OPK sastra sebetulnya. Multatuli melahirkan karya sastra. Tapi pada perkembangannya, nama Multatuli ini di-extend tidak sebagai semata-mata sebagai seorang sastrawan. Multatuli itu dianggap sebagai sebuah narasi tentang kemanusiaan. Sehingga mereka bisa memasukkan isu apapun, memasukkan tema apapun dalam dalam perkembangan festival ini. Yang terakhir ke tahun kemarin misalnya mereka menggarap angklung Puhun. Jadi angklung yang sudah mulai meredup gitu, yang dimiliki oleh masyarakat Baduy, itu diangkat oleh festival itu. Dan ini kaitannya adalah karena Multatuli dengan Max Havelaar-nya itu bicara soal kemanusiaan, tentang keberpihakan dia kepada masyarakat terpinggirkan, dan di situ mereka menemukan konteksnya. Dan nama festival misalnya Kota Bumi, saya pikir mempunyai sesuatu yang sangat luas untuk menggarap tema apapun, dan sehingga sangat mudah untuk kita extend di masa-masa yang akan datang. Saat ini kita bicara soal misalnya Cangget Bara, oke. Nah, soal kebingungan memang itu juga harus menjadi bagian dari pekerjaan teman-teman di komunikasi. Nah, kalau kita pelajari sebetulnya brand-brand itu juga melakukan edukasi atau komunikasi tentang brandnya sendiri. Brand-brand tertentu ya katakanlah yang berganti logo gitu ya. Contohnya bukan bermaksud untuk menyebut brand, tapi mau nggak mau menyebut Gojek misalnya. Ketika dia ganti logonya, dia mempunyai sebuah
sekian periode itu dia berbicara tentang perubahan itu dan dia menyampaikan maksud kenapa itu dirubah. Jadi ketika kita katakanlah mau merubah nama ini misalnya, oke, kita sepakati menjadi sebuah festival bernama Festival Kota Bumi misalnya, maka mau nggak mau harus ada sebuah edukasi kepada masyarakat dalam ya kita sekarang punya waktu yang relatif panjang, jadi ada masa-masa di pra-festival itu kita harus mulai mengedukasi masyarakat bahwa ini festival namanya adalah Kota Bumi, kenapa nama itu dipilih, dan kemudian temanya kali ini adalah Cangget Bara, kenapa itu dipilih, itu jadi perlu edukasi semacam itu. Dan brand sendiri sebetulnya kalau nantinya itu menjadi sebuah brand itu ada semacam tahapan-tahapannya. Makin lama dia akan main matang dan semacamnya. Mungkin bukan saatnya untuk banyak bicara saya. Tapi itu sebetulnya bisa kita kelola dengan tentu saja tidak dalam waktu singkat itu kita bisa peroleh. Tapi saya pikir dalam konteks untuk mencoba membuat sebuah festival yang punya punya milestone yang panjang, saya pribadi dalam pertimbangan yang sangat pendek ini, nama Kota Bumi bisa dipilih dan kemudian temanya kali ini adalah tema tentang Cangget Bara. Mungkin itu Mbak Anti, mudah-mudahan tidak semakin membingungkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima Singkatnya, kasih. Kota Bumi Art Festival lebih seksi penamaannya gitu kan? Ya, bisa juga. Iya, terima kasih Mas Egi. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Pak Egi. Sepertinya Ibu Fafa sedang terputus koneksi dan jaringannya. Untuk selanjutnya, Ibu Ria Yuliza. Ibu apakah Ria, sudah iya bisa- silakan Ibu. Sudah bisa terhubung? Mohon di-unmute dulu, Ibu Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah mendengar suara saya? Sudah Sudah, Ibu. Sangat jelas. Terima Silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Dita, Camat Sungkai Selatan. Mohon izin dalam hal menyampaikan sedikit saran. Yang artinya Canggot ini Pak, Cangget. Kalau Sungkainya Canggot. Cangget ini selalu ada di setiap acara adat. Artinya ketika ada acara cakak suntan atau pepadun atau nyuntan ataupun acara hitanan, diwai dan sejenisnya, Canggot itu selalu ada dan ada di 7 wilayah Lampung. Tetapi mengapa kita mengambil Canggot Bara? Karena kita ingat di Lampung Utara ini terdiri dari bermacam-macam suku yang sudah menyatu di Lampung. Akhirnya yang kita munculkan adalah Canggot Baranya. Canggot bulan terang, bulannya terang gitu loh. Dan di situ boleh hadir oleh semua suku yang ada di Lampung Utara atau di suatu wilayah. Bahkan kami pernah tahun kemarin menyelenggarakan Canggot Bara, hadir juga marga dari kecamatan lain, bahkan marga Abung, artinya bisa bergabung di situ. Suku pendatang pun bisa hadir dalam acara Canggot Bara tersebut. Tetapi pengertian Cangget ini Pak, setiap event-event pernikahan, resepsi, ada tradisi selalu diadakan Cangget. Namanya Canggetnya macam-macam, mungkin Bu Nani lebih paham. Cangget pepadun, nyakak suntan, padudau, uyang-uyang mandi pagi, selalu ada acara-acara Cangget namanya. Cangget itu pelepasan, yang artinya pertemuan bujang dan gadis. Nah, Cangget Bara ini Pak, kembali lagi ke istilah Cangget Bara, kenapa difestivalkan. Salah satu di dalam Cangget Bara itu memang kita ngambil kentalnya ada adat. Tetapi tidak menutup kemungkinan dia nasional. Ketika kita akan bicara, kita mencanangkan bahwa Cangget Bara di suatu wilayah akan diadakan, maka kita berembuk juga dengan tokoh-tokoh yang ada di setempat. Minimal mereka mendukung kegiatan tersebut. Dan yang hadir biasanya semua suku yang kategori sudah gadis belia boleh hadir. Nah, inilah saya sangat mendukung dengan adanya kegiatan festival Cangget Bara. Bagaimana kita sebagai pelaku-pelaku di Lampung Utara ini mensosialisasikan
kepada kecamatan-kecamatan yang lain yang sedikit berminat mengadakan atau menggelar festival ini dengan diadakannya Cangget di Kabupaten Lampung Utara, seperti tahun kemarin diadakannya di Taman Santap kalau tidak salah. Nah, itu dari semua marga bergabung jadi satu. Harapan saya ke depan mungkin bagi kita semua bagaimana kita mensosialisasikan kepada kaum pemuda-pemudi bahwa ini artinya Cangget Bara bisa kita merangkul semua akses dalam hal merangkul semua kalangan karya-karya yang home industry, contohnya souvenir-souvenir khas Lampung bisa kita juga tampilkan di situ berkaitan dengan peningkatan ibu-ibu rumah tangga yang punya industri kecil, tetapi untuk pemasarannya juga belum. Kemudian yang kedua, saran saya untuk semua yang terkait, di Sungkai Selatan itu ada rumah adat, Pak. Rumah adat besar dengan kapasitas bisa 1.000 orang menampung. Itu rumah adat bukan milik Sungkai Selatan, milik Marga Bunga Mayang. Alangkah lebih bijaknya kita bersama-sama, kita bangun kembali, kita pelihara kembali rumah adat tersebut dan bisa menampung, bahkan dia tuh bertingkat atas bawah bisa, untuk ikonnya Cangget Bara. Pernah saya sampaikan di Kabupaten Lampung Utara untuk direnovasi atau dibangun atau dipelihara kembali. Tetapi dengan keadaan keuangan Lampung Utara itu sangat sayang, Pak. Nilainya sangat bagus, kayu-kayunya punya nilai seni yang bagus. Pembangunannya dalam hal ini dibangunkan oleh Pak Ansori Jausal ketika itu. Nah, inilah yang kebetulan hari ini kita bicara sekupnya Lampung, Indonesia juga ada di sini. Bagaimana kita punya aset tetapi tidak pelihara. Jika aset itu kita pelihara, setiap kegiatan event-event Cangget tersebut bisa di situ, Pak. Jadi dari 8 kecamatan yang ada di Sungkai, mayoritas paham dengan Cangget, kita beradakan di situ. Mungkin itu Pak saran saya. Jadi intinya kami, khususnya saya selaku camat, mendukung kegiatan festival ini. Itulah menurut saya kenapa saya juga ikut jadi peserta dalam kegiatan ini. Sekali lagi mohon izin kalau penyampaian saya tidak sesuai dengan keinginan, itulah yang ada di hati saya. Akhir kata, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Ria Yuliza selaku camat dari Kecamatan Sungkai Selatan. Mungkin ada tanggapan dari harapan-harapan dan masukan dari Ibu Ria Yuliza dari para panel ahli maupun dinas atau para peserta undangan lainnya. Ya, Ibu Ria, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Nanti sesudah sesi ini, kita minggu depan akan berjumpa lagi ya Ibu. Harapannya nanti tim kerja yang sudah terbentuk akan mulai mengerucutkan programasi-programasi yang berkaitan dengan isi dari festival, dan juga nanti lokus-lokusnya akan kemudian didiskusikan lebih jauh oleh tim kerja. Jadi menurut saya tawaran dari Ibu atau informasi yang sangat berguna buat kawan-kawan di tim kerja nanti akan didiskusikan lebih jauh gitu. Saya ingin ingin sedikit memberikan satu informasi. Kemarin ada dari Lampung Barat itu juga masuk di dalam program platform Indonesiana, dan mereka mengajukan tentang Festival Nyambai. Nah, Festival Nyambai ini hampir mirip gitu ya dengan Cangget, karena dia bicara tentang acara muda-mudi gitu ya, kemudian bagaimana para muda-mudi ini berinteraksi gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Saya nggak tahu apakah ada kemungkinan gitu ya, barangkali bisa melakukan jejaring atau mengundang salah satu sanggar untuk bisa berpentas gitu ya di dalam acara Cangget ini, atau bisa misalnya saling berbagi
saling berinfo tentang pengetahuan yang kaitannya hampir sama tentang upacara muda-mudi, karena itu terletak di Lampung Barat yang harusnya memang secara geografis itu tidak jauh. Itu Mas tanggapan dari saya sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Anti. Mungkin dari Bu Fafa, apakah sudah tersambung, Bu? Ya, sedikit Mas terkait dengan persoalan venue tadi juga menurut saya menarik ya. Mungkin teman-teman bisa meninjau ulang dan melihat apakah kondisinya memungkinkan. Tapi selebihnya sebetulnya festival-festival yang digelar kebanyakan di kota-kota lain itu juga masih terkonsentrasi pada satu titik, misalnya di alun-alun, di gor dan sebagainya. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa kemudian memetakan ada situs-situs yang sebetulnya lebih mengena untuk kita jadikan tempat. Ini juga ada misalnya kita harus pergi ke satu desa untuk melihat maestro A, pergi ke daerah lain, ke tempat lain untuk melihat pertunjukan yang on-site-nya, yang berada di situsnya betul gitu. Nah, ini juga menjadi keberagaman sehingga banyak tempat yang bisa memungkinkan untuk diselenggarakannya sebuah festival. Jadi tidak melulu festival itu berpusat di satu tempat. Itu saja, Mas. Oke, baik dari Ibu Fafa. Untuk sebelum ditutup acara, satu pertanyaan mungkin dari Maaf. komunitas. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Ya. Adi Sanjaya ya? Saya dulu apa Pak Marcos dulu? Adi dulu. Oh, Pak Adi. Baik, Adi dulu, Assalamualaikum Silakan Pak Adi. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya kalau tadi Bu Camat mewakili Kecamatan Sungai Utara dan bicara sesat marga, yang kebetulan sesat marganya berada di Kecamatan Sungai Selatan. Saya orang desa, Pak, nama saya Adi Sanjaya. Kebetulan desa kami itu punya visi misi menjadi salah satu desa wisata budaya di tahun 2024. Jadi kami selaku aparat desa sudah menyusun strategi visi misi kami untuk menuju ke sana. Kalau Ibu Camat tadi menawarkan Sungai Selatan, saya menawarkan desa saya, Pak. Bagaimana kegiatan itu bukan hanya di kota, tetapi bagaimana disentralkan ke desa. Kebetulan desa saya itu berada di paling utara di Kabupaten Lampung Utara. Dan terisolir perusahaan sebenarnya. Jadi itu saya hanya menawarkan diri, mudah-mudahan nggak kalah sama Camat. Kalau saya hanya Pak Desa biasa. Ini itu ya. Terima kasih dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Pak. Sanjaya. Untuk Bapak Marcos, silakan. Iya. Selamat sore menjelang jam 3 ini, Pak. Langsung aja, Pak ya. Langsung Pak, silakan. Sebelumnya ya, sebelum kita pelaksanaan Canggat Bara ini, ya sebenarnya mohon izin nih Bu Camat Ria ya. Sebelum sana kita melaksanakan Canggat Bara ini dari yang 1 sampai kedua, sampai yang 3 ini kita juga sudah bertemu beberapa tokoh ya, sudah koordinasi dengan tokoh-tokoh adat, dan mungkin untuk pelaksanaan kita yang tahun 2002 ini beberapa tokoh ada juga yang sudah kita temuin dan juga insya Allah mendukung. Dan juga untuk lokasi ini nanti kita akan remukan lagi ya, apa dia nanti di Sungai Utara atau di Sungai Selatan. Nah, kita akan remukan lagi, mungkin kita juga akan tim survei bersama tim kerja. Dan di sini hadir juga Ibu Nani, Bu. Ya, Ibu Nani yang juga salah satu pelopor Cup dan Canggut Bara Festival ya. Bu Nani kalau bisa, kalau masih standby Bu,
bisa angkat bicara juga, Bu. Oke, itu dari saya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ini habis baterai jadi lari ke ini. Mungkin kedengaran nggak suara saya? Terdengar Ibu. Dengar, Bu. Pindah ke HP ini lagi lobet ininya. Oh ya, terima kasih. Saya Nani Rahayu, Ibu. Mungkin kita baru pertama kali kenal dan Mbak Anti. Saya tahun 2020-2021 di dalam tim kerja sebagai kurator. Dari pembicaraan Bapak Ibu tadi bahwa nama Cangget Bara Festival dan Kota Bumi Art Festival mungkin itu nanti jadi rembukan kami, dan mungkin kerja keras saya dalam memikirkan dan mengolah narasi daripada Kota Bumi Art Festival atau Cangget Bara Festival tadi. Tetapi walaupun demikian, nama itu akan kami rembukan kembali sehingga menjadi suatu ikon di Lampung Utara untuk kedepannya. Dan untuk tahun ini Cangget Bara Festival memang kita sudah rembukan bahwa kita akan melaksanakan di daerah, di kecamatan, bahkan ataupun di desa tempat kebiasaan para muda-mudi di daerah tersebut melaksanakan Cangget Bara. Dan dalam hal ini mungkin akan terasa seperti tadi Ibu Camat mengatakan bahwa menawarkan kepada rumah tradisi. Kemudian tadi ada Pak Adi Sanjaya juga menawarkan di desa di tempatnya. Kedua desa tersebut sama-sama mempunyai ikon yang bagus untuk bisa dikembangkan ke depannya melalui kegiatan daripada Cangget Bara tersebut. Nanti kita pun akan merembuk bagaimana ke depan Cangget Bara kita akan dilaksanakan. Dan latar belakang sebagai mudah-mudahan rumah-rumah tradisi tersebut bisa kita jadikan ke depannya menjadi sebuah cagar budaya yang mana menjadi ikon juga untuk Lampung Utara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan festival yang kita sama-sama junjung tinggi. Jadi tinggi. Apa terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Oh ya. Kemudian sebagai seperti yang dikatakan Pak Marcos tadi, mungkin kebetulan Ibu tahun ini saya memasuki masa pensiun sehingga saya kembali menjadi sebuah bergerak di komunitas budaya. Yang sebelumnya juga saya sebagai komunitas budaya, dan mungkin saya lebih leluasa untuk mengembangkan sebuah kebudayaan maupun kesenian di Kabupaten Lampung Utara. Dan pada sekarang ini Cangget Bara Festival mudah-mudahan dengan kerja keras kita bersama teman-teman bisa menjadikan sebuah festival yang pengembangannya lebih maju dari sebelum-sebelumnya, apalagi sekarang kita sudah masa COVID kita sudah mengendor, sehingga mudah-mudahan itu terlaksana kita dengan baik. Mungkin demikian ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nani Rahayu. Mungkin ada tanggapan terakhir sebelum ditutup dari Bu Anti atau Ibu Fafa. Masih unmute. Saya pikir cukup karena pada prinsipnya sama, intinya tim kerja ini harus lebih mematangkan baik tadi terkait dengan acara, program, tempat, dan wacana, serta isu apa yang akan digelontorkan dan menjadi tema besar di tahun ini.
Sehingga pada saat workshop nanti kita ketemu lagi minggu depan, kita sudah lebih mengerucut begitu. Itu dari saya, Mas. Oke, baik. Mungkin dari Ibu Anti ada sedikit. Iya, sedikit karena waktu juga udah hampir selesai ya, Mas, ya, ininya, durasinya. Saya cukup bangga dengan teman-teman di Lampung Utara karena seperti yang sudah saya sampaikan, salah satu indikator platform Indonesiana bagaimana komunitas dinas dan para stakeholder itu bersinergi dengan mesra itu terjadi di Lampung Utara. Bahkan mesranya mesra banget. Itu terbukti tadi antusias dari kawan-kawan di sana yang menawarkan wilayah-wilayahnya sebagai venue itu menunjukkan sebuah apresiasi yang luar biasa terhadap kegiatan ini. Minggu depan PR buat tim kerja adalah bagaimana mengkerucutkan judul-judul dari festival yang akan digarap. Kemudian nanti tim kerja juga akan memberikan paparannya dari masing-masing divisi. Itu saja, Mas, dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Anti, Bu Fafa, dan terima kasih juga untuk semua peserta undangan yang tergabung di dalam room ini karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti karya maupun lokakarya daring dari Kabupaten Lampung sesi pertama. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semua.